yang menyebut-nyebut manusia masuk surga karena amalnya itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang masuk surga karena rahmat Allah. Sebab ketika kita baca ayat yang seperti tadi, amal buruk kita dibalas oleh Allah satu, sementara amal kebaikan kita dibalas oleh Allah 10 hingga 700 hingga lipatan-lipatan yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberkahi oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kaji tafsir Al-Qur'an Karim. Malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan Quran surah An-Nisa ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اللهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Sesungguhnya Allah la yadhlimu, Dia tidak menzalimi, tidak melakukan kezaliman. Mithqala dzarratin, semithqal atau seberat zarrah. Zarrah maknanya sebagian ulama mengatakan zarrah ini bermakna semut yang paling kecil, atau bahkan telurnya semut. Jadi bukan semut yang tadi, telurnya semut. Itu maknanya zarrah. Sebagian ulama mengatakan zarrah maknanya adalah apa yang berterbangan dari debu. Jadi maknanya debu-debu yang berterbangan ketika kita tiup. Ketika kita tiup, yang berterbangan itulah disebut dengan debu. Maknanya adalah ukuran yang paling kecil. Mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah diartikan sebagai semut, atau zarrah diartikan sebagai telurnya semut, atau zarrah
debu-debu yang berterbangan, maknanya intinya sama, yaitu mithqala dzarrah, maknanya sekecil apapun. Sehingga makna ini innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak melakukan kezaliman meski hanya seberat zarrah, meski hanya seberat telur semut, meski hanya seberat semut yang paling kecil, atau meski hanya seberat debu-debu yang berterbangan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Dia tidak pernah melakukan kezaliman. Kalau sebiji semut atau seberat semut atau seberat telur semut atau seberat debu kecil yang berterbangan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukannya, apalagi kezaliman yang besar, apalagi kezaliman yang lebih besar dari itu. Kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, ayat ini ketika kita perhatikan posisinya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang disebut di dalam ayat yang ke-39, 38, 37, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang mereka, kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang hujjah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tetap dalam kesesatannya, mereka tetap dalam pilihan-pilihan kekufurannya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, maka itu bukan sebuah kezaliman, akan tetapi itu merupakan wujud dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berarti selain menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dari tindakan kezaliman meski sekecil semut, ayat ini juga merupakan ancaman bagi siapa? Ancaman bagi mereka-mereka yang sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik, termasuk juga ahli kitab, di mana hujjah kebenaran telah sampai kepada mereka, akan tetapi mereka tetap memilih kekufuran, memilih kesesatan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, itu bukan merupakan kezaliman bagi Allah, tetapi itu merupakan perkara yang memang mereka berhak atau layak untuk mendapatkannya. Kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi begitulah maknanya innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah maha suci dari berbuat zalim. Artinya selain Allah menegaskan dirinya suci dari perbuatan zalim sekecil apapun itu, ayat ini bermakna ancaman bagi mereka yang melakukan berbagai macam kekufuran, yang melakukan penyimpangan, melakukan kesesatan. Jika Allah mengadab mereka, maka itu bukan merupakan sebuah kezaliman. Sebaliknya, itu merupakan sifat adil dari Allah dan merupakan perkara yang mereka berhak layak untuk mendapatkannya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan, dan jika seberat zarrah tadi, seberat semut atau seberat debu yang berterbangan itu, hasanatan berupa kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya. Kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Nah, di dalam firman-Nya ini, wa in taku hasanatan yudha'ifha,
azabnya kecuali sesuai dengan kadar dosanya. Sebab ketika mengazab lebih dari kadar dosanya, itu berarti maknanya melakukan kezaliman. Padahal Allah sama sekali tidak melakukan kezaliman. Akan tetapi ketika manusia melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wa innahu hasanatan yudha'ifha. Kalau sebesar zarrah itu, sebesar semut itu merupakan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi ini sifat murahnya Allah. Jadi Allah punya sifat adil dan Allah punya sifat murah, yaitu sifat karim. Allah itu al-adil, zat yang maha adil. Di saat yang sama Allah itu zat yang maha karim, dan Allah maha suci dari kezaliman. Apa maknanya Allah zat yang maha adil? Maknanya Allah ketika membalas kemaksiatan hambanya, kemaksiatan manusia, ketika Allah mengazab atau menyiksa manusia atas kemaksiatannya, maka biqadri ma'asiyah, biqadri dzunubihim, dengan kadar dosa atau kemaksiatan mereka, tidak lebih, tidak dilipat gandakan oleh Allah, tidak dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika manusia berbuat kebaikan, ini makna murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat kebaikan, yang kecil dijadikan oleh Allah menjadi besar, yang sedikit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi banyak. Itu maknanya wa inna hasanatan yudha'ifha. Ini maknanya adalah kalau Allah, sifat murahnya Allah, sifat pemurahnya Allah al-karim. Maka Allah itu memiliki sifat al-adil, dan Allah juga memiliki sifat al-karim, sifat al-karam, yaitu sifat di mana Allah zat yang maha murah. Amal kebaikan yang sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal manusia. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah, perumpamaannya seperti satu biji, misalnya satu biji padi. Lalu kemudian satu biji padi itu menumbuhkan 7 bulir. Lalu 7 bulir itu setiap bulirnya menghasilkan 100 biji. Maka dari total jadi 700 biji. Satu biji dilipat gandakan menjadi 700 biji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti kamathali habbatin, seperti perumpamaannya satu biji, misalnya biji padi, ambatat sab'a sanabila, yang mana satu biji padi ini ketika ditanam dia jadi wineh, bahasa Jawa wineh. Lalu ketika wineh itu ditancapkan, maka satu wineh ini bisa menumbuhkan 7 bulir. Lalu 7 bulir ini kemudian setiap satu bulirnya, satu tangkainya ini menghasilkan 100 biji padi. Maka total dari satu biji padi menjadi 700 biji padi. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk hambanya. Allah masih melanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man hamma bi hasanatin, barang siapa ada keinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu
dia tidak jadi mengamalkannya, kutibat lahu hasanah, maka dicatat satu kebaikan. Tapi waman hamma bihasanatin, siapa saja yang melakukan, yang berusaha atau berniat melakukan kebaikan, lalu fa'amilaha, yang melakukannya, maka kutibat lahu asyratu hasanah, dicatat bagi dia 10 kebaikan. Jadi satu dilipat gandakan menjadi 10. Di dalam hadis yang lain, ila sab'ini hadin, sampai 700. Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahan hamma bisayyi'atin, siapa yang ada kerentek, ada niatan di dalam hatinya melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah, maka jadi kutibat lahu hasanah, maka justru dicatat kebaikan, satu kebaikan. Tapi waman amila biha, siapa yang melakukan keburukan, kutibat lahu sayyi'ah wahidah, maka catat satu keburukan saja. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Andai kata Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia dengan sifat adilnya saja, tanpa dengan sifat rahmatnya, tanpa dengan sifat murahnya, sifat karamnya, maka manusia celaka. Sebab amal kita sedikit. Andai kata amal-amal kebaikan kita tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bobot atau beratnya timbangan amal kita ini tidak bisa mengimbangi amal-amal buruk kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beramal keburukan dicatat satu saja, tapi kalau kita beramal kebaikan oleh Allah bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sangat aneh ketika ada orang yang terus-menerus mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus melakukan kemaksiatan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama dia tidak menginginkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah zat yang maha adil, di saat yang sama Allah zat yang maha pemurah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberikan min ladunhu, dari sisi Allah, ajran 'azima, pahala yang sangat besar, yaitu adalah pahala di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, yaitu pahala yang melebihi amal-amal manusia. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Ada satu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalian itu tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena amal kalian. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang mengatakan bahwa orang masuk surga itu bima kanu yaksubun, sebab usaha mereka, atau bima kanu ya'malun, sebab amal mereka. Begitu Quran mengatakan. Tapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalian masuk surga itu tidak karena amal kalian. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda juga tidak, wahai Nabi? Kemudian Nabi mengatakan, wala ana, tidak, saya juga tidak demikian.
illa anna Allah taghammadani bi rahmatihi. Hanya saja Allah taghammadani bi rahmatihi. Dia Allah telah meliputi saya dengan rahmatnya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Nah, pertanyaannya, kalau manusia itu tidak masuk surga dengan amalnya, lantas dia masuk surga dengan apanya? Jawabannya dengan rahmatnya Allah. Nah, ketika kita pikirkan, ketika kita renungkan, sebenarnya antara ayat Quran yang menyebut-nyebut manusia masuk surga karena amalnya itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang masuk surga karena rahmat Allah. Sebab ketika kita baca ayat yang seperti tadi, amal buruk kita dibalas oleh Allah 1, sementara amal kebaikan kita dibalas oleh Allah 10 hingga 700 hingga lipatan-lipatan yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, itu karena amal kita atau bukan? Jawabannya bukan, tapi karena rahmat Allah. Andai kata Allah itu hitung-hitungan, ini amalmu baiknya segini, buruknya segini, yang baik tidak dilipat gandakan, yang buruk juga tidak dilipat gandakan, maka bisa jadi kita tidak selamat. Karena kalau kita hitung-hitung, bisa jadi amal-amal buruk kita jauh lebih banyak daripada amal baik-baik kita. Kalau amal baik cuma 1 dihitung 1, amal buruk 1 dihitung 1, maka barangkali kita amal-amal baik kita tidak sebanding atau bahkan lebih ringan dibandingkan amal buruk kita. Padahal Al-Quran mengatakan, bahkan saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa amal timbangan baiknya, timbangan amal baiknya itu lebih berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di surga. Sebaliknya Quran mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya. Dari timbangan amal baiknya, ketika ditimbang itu ibarat timbangan fisik, jomplang ini amal kebaikannya ini jomplang. Maka bahwa mana khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa man adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas sekali. Nah, di sini kita menjadi paham bahwa ternyata kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tetapi masalahnya adalah kita tidak akan mendapatkan lipat ganda 10 hingga 700 hingga lipatan yang lebih dari itu kecuali kita beramal. Dan kita tidak bisa beramal dengan benar diterima oleh Allah kecuali kita ikhlas karena Allah dan mengikuti sesuai dengan sunnahnya atau tuntunannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dipikir, maka maknanya Allah ini zat yang maha pemurah sekali. Hanya saja pemurahnya ini ada aturannya. Kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, bonus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita beramal. Tanpa amal kita tidak dapat bonus. Maka orang nggak bisa mengatakan, katanya orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Ya udah deh, kalau gitu saya tidak perlu beramal karena Allah maha mengasih, maha pemurah. Gak usah beramal, nanti juga masuk surga. Jawabannya nggak bisa, karena lipat gandanya amal ini bisa terjadi
dan ini adalah wujud rahmat Allah bila mana kita beramal. Kalau tidak beramal tidak ada lipat gandanya. Seperti orang tidak menanam, bagaimana akan panen? Begitu. Maka orang yang tidak beramal tentu tidak akan mendapatkan lipat ganda, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wujudnya di antaranya adalah lipat ganda pahala amal kita. Dan kita tidak bisa beramal sehingga amal ini diterima oleh Allah bahkan dilipat gandakan kecuali kita mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, artinya mengikuti cara yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gunanya syariat. Dan tidak semata-mata itu, tetapi tentu kita diwajibkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat diterimanya amal apabila kita melakukannya, pertama sesuai dengan tuntunan, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahmatullah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Fakaifa idza ji'na, maka bagaimana jika kami telah datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bi syahidin, seorang saksi, wajibna bika, dan kami datangkan bika, dirimu, ya, kami datangkan dirimu oleh Muhammad, ala ha'ula'i, atas mereka itu syahidan, sebagai saksi. Yaumaidin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, sungguh sangat mengharapkan alladzina kafaru, orang yang kafir, wa asaw rasulah, dan bermaksiat kepada Rasulnya, lau tusawwa bihimul ardh, andai kata mereka diratakan dengan bumi, atau andai kata bumi diratakan dengan mereka. Wala yaktumunallah haditsan, dan mereka tidak bisa menyembunyikan atau tidak bisa menahan atau menyembunyikan pembicaraan kepada Allah. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang bisa berhormat, ayat ini menceritakan atau memberikan penjelasan tentang fakta, tentang suatu peristiwa, dan peristiwa ini adalah fakta, bukan imajinasi, bukan fiksi, tetapi fakta yang akan terjadi kelak di hari kiamat sebelum manusia masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Yaitu apa? Setiap umat akan dipersaksikan di hadapan Allah, yang saksinya adalah nabinya masing-masing. Jadi setiap umat besok akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saksinya adalah umatnya masing-masing. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam dihadapkan kepada Allah, saksinya adalah Nabi Nuh sendiri. Umatnya Nabi Musa seperti itu, umatnya Nabi Isa seperti itu, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Allah akan mempertanyakan kepada mereka tentang sikap-sikap mereka terhadap Allah, terhadap Rasulnya, ya, terhadap Nabinya tadi. Maka mereka tidak bisa berbohong. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada mereka, mengajukan, memintai pertanggungjawab dan mengajukan kepada mereka pertanyaan, mereka tidak bisa berbohong. Karena ketika berbohong, Allah dan yang Maha mengetahui. Di saat yang sama, di situ ada saksinya, yaitu adalah nabinya, nabinya, nabi masing-masing. Begitu pula umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga dikumpulkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
siapa yang mengamalkan ajarannya dan siapa yang tidak mengamalkan ajarannya, semuanya bersaksikan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran mengatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana jika kelak dari setiap umat kami datangkan seorang saksi yang menyaksikan amal-amal umat itu cocok atau tidak cocok dengan syariat setiap nabinya. Wajibna bika 'ala haula'i syahida, dan engkaulah Muhammad juga kami datangkan sebagai saksi atas mereka yang kufur seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, seperti orang-orang munafik di Madinah, seperti ahli kitab, orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Semua besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan disaksikan, dipersaksikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maknanya tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa bohong, karena di hari kiamat kaki tangan kita juga berbicara, selain ada saksi wujudnya Nabi masing-masing. Sehingga pada saat itu, ketika seperti kita di kesaksian atau seperti kita di pengadilan misalnya, ketika nampak bahwa kita itu kalah, bukti-bukti kita tidak bisa diterima karena jelas-jelas bohong, maka berarti bayangan penjara ini sudah, meskipun belum di penjara, tapi kita sudah membayangkan ini jelas penjara, ini jelas hukuman mati, ini jelas. Jadi seperti itu. Nah, begitu pula umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir yang kafir terhadap Nabi SAW, ketika di persidangan, di situ ada saksinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang kafir itu, meski belum masuk ke dalam neraka, mereka sudah seolah-olah mata mereka melihat neraka, karena sudah pasti hasil dari pembuktian di persidangan tersebut. Ini maknanya begitu. Karena itu ayat lanjutannya, Yaumaidin yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tusawwa bihim wa la yaktubullaha haditsa. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya, mereka berandai-andai, andai kata mereka diratakan dengan tanah. Sebagian ahli tafsir mengatakan diratakan dengan tanah itu artinya mereka menjadi tanah saja, menjadi debu saja. Ini seperti di dalam ayat ya laitani kuntu turaba. Di dalam ayat ini yang lain itu dalam Quran surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir yang pada hari itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andai kata dulu saya menjadi tanah saja, gak usah jadi manusia, menyesal. Sebagian ahli tafsir mengatakan lau tusawwa bihimul ardh, maknanya adalah andai kata mereka tidak dibangunkan dari kuburnya, maknanya mereka berandai-andai mati saja, tidak perlu menjadi manusia, tidak perlu dihidupkan lagi setelah mati. Ini belum masuk ke dalam neraka, belum, tapi baru persidangan awal. Dan ketika mereka nampak kekalahan mereka, nampak keburukan mereka di persidangan, maka mereka sudah membayangkan betapa celakanya, betapa azab yang akan mereka rasakan. Maka mereka mengatakan lau tusawwa bihimul ardh. Mereka menginginkan andai kata mereka menjadi tanah saja, menjadi debu saja. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini orang-orang kafir yang bermaksiat kepada Rasul Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan orang-orang
kemana selanjutnya mereka akan ditempatkan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka merasa bahagia sebelum masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sudah melihat keputusannya, melihat bukti-bukti pengadilannya. Sebaliknya orang-orang kafir yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, meski belum masuk neraka, mereka sudah tersiksa. Kenapa? Karena mereka telah melihat hasil-hasil persidangannya. Nah, ini maknanya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida sampai akhir ayat. Kaum muslimin jamaah wa ibu yang saya hormati Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi untuk membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya Al-Quran." Bacalah Al-Quran kepada wahai Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alayka wa 'alayka unzilah." Bagaimana wahai Rasul, saya membacakan Al-Quran kepada panjenengan sementara Al-Quran ini diturunkan kepada panjenengan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Saya ingin mendengar Al-Quran dari bacaan orang lain. Begitu katanya Rasulullah. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang keterangannya tadi sudah kita sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amsik, cukup kata Rasulullah. Nah, ketika Ibnu Mas'ud menoleh atau melihat Rasulullah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menangis, ya, sudah air matanya sudah bercucuran. Nah, kenapa bercucuran? Menangis itu dua. Menangis itu ada kalanya karena sedih, menangis itu ada karena bahagia. Jadi ini Rasulullah antara sedih dan bahagia, karena mesti umatnya ada dua. Ada umat yang celaka dan ada umat yang selamat, umat yang beruntung sukses masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat ini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amsik, sudah cukup, dan beliau ternyata menangis, air mata yang bercucuran. Karena apa? Tentu saja karena bahagia di satu sisi melihat umatnya, tapi sudah seolah-olah melihat umatnya sukses di persidangan, berbondong-bondong menuju surga. Tapi di saat yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat ada umatnya yang gagal dan celaka dan nantinya akan berbondong-bondong naudzubillah masuk ke dalam neraka. Tentu Nabi sedih. Maka ini tangisan yang menggambarkan antara kesedihan dan juga sekaligus kebahagiaan. Bahagia melihat umatnya yang masuk surga, dan sedih melihat sebagian dari umat beliau yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, di dalam beberapa hadis diterangkan pada setiap hari Kamis amal-amal kita sebagai umat Nabi itu dilaporkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah seperti dikasih rangkuman, dikasih catatan amalnya umatnya pekan tersebut. Ya, meskipun barangkali ya Allah alam seperti apa kita tidak tahu, mungkin tidak disebut ya namanya atau siapa kita tidak tahu persisnya. Tapi nanti setiap pekan hari Kamis
itu mendapatkan laporan, hasil laporan setiap pekan dari amal umatnya. Kalau ada yang bagus, maka Nabi senang, Nabi bahagia, Nabi memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal umatnya itu buruk atau kemudian isinya kemaksiatan, maka Nabi itu bersedih. Maka maknanya kalau kita itu beramal baik, maka ini membahagiakan Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita itu beramal buruk, umat Rasulullah SAW ini kemudian menyimpang dari ajaran beliau, maka tentu saja ini membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah, saya pikir cukup penjelasan kita berkaitan dengan ayat yang ke-40 sampai 42 yang menggambarkan tentang adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menggambarkan pemandangan besok di hari kiamat, di mana setiap manusia, setiap umat dikumpulkan bersama-sama dengan nabinya, dan nabinya menjadi saksi atas mereka. Demikian kaum muslimin jemaah, Bapak Ibu yang saya